Di akhir Perang Pasifik, kekalahan Jepang semakin jelas. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang yang disebut Jepang sebagai Perang Asia Timur Raya. Dengan cara itu, Jepang berharap tentara sekutu akan disambut oleh rakyat Indonesia sebagai penyerbu negara mereka. Sehingga pada tanggal 1 Maret 1945 pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dinamakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPK. Pembentukan BPUPK juga untuk menyelidiki, mempelajari dan mempersiapkan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan, guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka. Badan tersebut resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua badan tersebut dengan didampingi oleh 2 orang ketua muda, wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase Yoshio asal Jepang. Selain menjadi ketua muda, Raden Panji Suroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha badan tersebut semacam sekretariat. Badan tersebut beranggotakan 67 orang, yang terdiri dari 60 orang anggota aktif, adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang. Tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara. Keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang tersebut sebagai pengamat saja. Selama badan ini berdiri, telah diadakan 2 kali masa persidangan resmi, dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPK. Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKA yang pertama di Gedung Chuo Sangiin di Jakarta, yang pada zaman kolonial Belanda gedung tersebut merupakan Gedung Volksraad yang kini menjadi Gedung Pancasila. Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPK yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Bapak Profesor Muhammad Yamin, SH berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Dan pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Lalu pada sidang tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5.
ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah Pancasila. Dan menurut beliau bila mana diperlukan gagasan mengenai rumusan Pancasila ini dapat diperas menjadi trisila, 3 sila, yaitu 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, dan 3. Ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan masih menurut Insinyur Soekarno lagi, trisila tersebut bila hendak diperas kembali dinamakannya sebagai ekasila atau satu sila, yaitu merupakan sila gotong royong. Ini adalah merupakan upaya dari Bung Karno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka satu kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Masa persidangan BPUPK yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai akhir dari masa persidangan BPUPK yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah Panitia 9 tersebut di atas guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPK itu. Adapun susunan keanggotaan dari Panitia 9 ini adalah sebagai berikut. Diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Beranggotakan 7 orang yaitu Raden Ahmad Subarjo Jojo Adisurjo, Profesor Muhammad Yamin SH, Kiai Haji Abdul Wahid Hasjin, Abdul Kahar Muzakir, Raden Abikusno Kokro Sujoso, Haji Agus Salim, Alexander Andris Maramis. Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan, pihak nasionalis, dan 4 orang dari kaum keagamaan, pihak Islam, maka pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah Gentleman Agreement. Setelah itu sebagai Ketua Panitia 9, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPK berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPK yang kedua, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945. Di antara 2 masa persidangan resmi BPUPK itu, berlangsung pula persidangan tak resmi yang dihadiri 38 orang anggota BPUPK. Persidangan tak resmi ini dipimpin sendiri oleh Bung Karno yang membahas mengenai rancangan pembukaan dalam bahasa Belanda disebut Preambul untuk Undang-Undang Dasar 1945. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penetapannya ialah rumusan pertama, Piagam Jakarta, Jakarta Charter, tanggal 22 Juni 1945, rumusan kedua, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949. Rumusan keempat, Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara tanggal 15 Agustus 1950. Dan rumusan kelima, rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi, merujuk Dekret Presiden 5 Juli 1959, lalu pada tanggal 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan Presiden, Kepres,
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila sekaligus menetapkannya sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017.